Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan mengulas tentang Bloom's Digital Taxonomy. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang Bloom's Taxonomy, baik yang versi pertama tahun 56, kemudian yang versi revisi tahun 2001. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana penjabaran dari Bloom's Digital Taxonomy. Yang pertama, what's Bloom's Digital Taxonomy? Okay, the purpose of Bloom's Digital Taxonomy is to inform instructors of how to use technology and digital tools to facilitate students' learning experiences and outcomes. Nah, di sini dijelaskan bahwa tujuan adanya Bloom's Digital Taxonomy adalah membekali informasi kepada para pengajar, instruktur, guru tentang bagaimana menggunakan teknologi dan digital devices ya, digital tools untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, yang membedakan antara Bloom's Taxonomy dengan Bloom's Digital Taxonomy adalah adanya teknologi ya, penggunaan teknologi yang sekarang itu sangat digunakan ya dalam kegiatan pembelajaran yang kemudian Bloom's mencoba untuk mengakomodir ya sehingga dapat dilakukan kegiatan pembelajaran yang baik dengan menggunakan teknologi. Nah, it aims to expand upon the skills associated with each level as technology becomes a more ingrained essential part of learning. Nah, jadi tujuannya adalah expand atau mengembangkan ya skills yang berkaitan dengan setiap level yang mana teknologi itu menjadi bagian dari kegiatan pembelajaran yang kemudian menjadi penting begitu. Nah, the use of this adapted version and the examples of tools it provides focus should not be on the tools themselves, but rather on how the tools can act as vehicles for transforming student thinking at different levels. Nah, jadi penggunaan adapted version atau versi adaptasi ini ya, serta contoh-contoh tools atau aplikasi atau alat begitu ya, itu fokusnya itu menjadi device ya, device atau sarana untuk mentransformasikan bagaimana siswa mampu belajar dan berpikir untuk pencapaian kompetensi pada setiap levelnya gitu. Oke, selanjutnya bisa kita lihat untuk tingkatan dari Bloom's Digital Taxonomy ya, ini untuk ranah kognitif dari C1 sampai C6. Nah, untuk adapted version dari Bloom's Digital Taxonomy ini merujuk pada versi revisi 2001 yang diinisiasi oleh Anderson and Caldwell ya. Jadi kita bisa melihat C1 itu ada remembering, C2 ada understanding, C3 ada applying, kemudian C4 ada analyzing, C5 ada evaluating, serta C6 ada querying. Nah, untuk sampingnya di sini ada remembering, ada bookmarking, copying, highlighting, searching. Itu adalah beberapa contoh dari KKO atau operational verb, kata kerja operasional yang dapat digunakan.
Sama halnya seperti level-level atau stage atasnya, untuk yang samping itu bisa dapat dibaca, diamati, itu adalah contoh dari KKO-nya gitu. Selanjutnya adalah penjabaran dari Bloom's Digital Taxonomy dari level C1 kognitif 1 sampai C6 kognitif 6. Nah, di sini sudah dijabarkan dan dijelaskan ya substansi dari setiap levelnya. Untuk remembering itu seperti apa, kemudian understanding, applying, analyzing, evaluating, creating. Nah, mungkin saya ingin menunjukkan ya, kalau kita sering mendengar istilah LOTS, HOTS ya, lower order thinking skills sama high order thinking skills, itu katanya atau isinya apa aja ya. Kalau LOTS itu remembering, understanding, applying, itu LOTS. Lalu HOTS itu mulai analyzing, evaluating, dan creating. Ini nanti bisa sambil dibaca ya. Kemudian nanti akan saya tunjukkan bagaimana contoh penggunaannya begitu ya di dalam membuat tujuan pembelajaran. Ya, oke. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana adaptasi dari Bloom's Digital Taxonomy ini ya, adanya teknologi ini kemudian masuk kepada taksonomi, itu ada pada KKO-nya, kata kerja operasionalnya. Mari kita lihat. Untuk C1, remembering, di sini verbs-nya untuk yang warna hitam, recognizing, listing, describing, identifying, retrieving, naming, locating, and finding, itu adalah kata kerja operasional dari Bloom's Taxonomy yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Itu beberapa contoh KKO-nya atau operational verb. Nah, kemudian ditambahkan dengan KKO yang lain ya, KKO yang berkaitan dengan pembelajaran menggunakan teknologi. Yaitu contohnya ada bullet pointing, highlighting, bookmarking, social networking, social bookmarking, favoriting atau local bookmarking, searching, and googling. Gitu. Jadi bagaimana kemudian KKO yang berkenaan dengan teknologi enhanced learning itu masuk pada Bloom's Taxonomy sehingga menjadi Bloom's Digital Taxonomy. Jadi bersama-sama ya, bersinergi dengan kata kerja operasional yang sudah hadir sebelumnya. Nah, kemudian sama seperti level-level atasnya ya untuk C2 sampai C6. Demikian juga bisa diamati ya untuk yang warna hitam, ini adalah KKO yang sebelumnya hadir juga ada pada Bloom's Taxonomy, kemudian disusul dengan beberapa kata kerja operasional untuk adapted version yang berkaitan dengan teknologi. Begitu ya. Ya. Ini juga sudah ada ya beberapa contoh daftar kata kerja operasional untuk C1 sampai C6. Mungkin saya akan mencontohkan salah satu saja ya. Saya ambil dari C1 yaitu remembering untuk kata kerja highlighting. Ini bisa kita tuliskan atau kita gunakan di dalam menyusun kalimat tujuan pembelajaran ya, seperti highlighting ini kan artinya menandai. Nah, bisa kita tuliskan itu menandai kalimat past tense pada teks naratif. Gitu ya. Itu salah satu contohnya. Atau mungkin satu lagi, saya ambil kata kerja ini googling. Googling itu kan kita berarti mencari informasi melalui search engine, yaitu bisa Google atau bisa search engine yang lainnya ya. Googling itu pasti berkaitan dengan look for information in the internet.
gitu. Nah, kita bisa menuliskan kalimat tujuannya seperti ini ya. Berarti mencari informasi mengenai lexical grammatical features dari text procedure. Contoh seperti itu ya. Tinggal nanti kita praktekkan aja ya. List atau daftar dari KKO ini ke tujuan pembelajaran di RPP kita. Nanti kita cek bersama-sama. Ya. Kemudian kita masuk ke conclusion ya. Jadi connecting characteristics of Bloom's revised taxonomy is necessary for creating online learning activities that are in accordance with our students' needs. Nah, jadi memang adanya Bloom's revised taxonomy ini yang kemudian akhirnya itu mengintegrasikan teknologi ya, digital technology itu memang diperuntukkan untuk pembelajaran yang sekarang itu menjadi banyak online-nya ya, daring, atau juga pada pembelajaran blended learning, online offline learning. Nah, yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, jadi pas sekali ya dengan tema kita semester ini kita coba menyusun ya, belajar menyusun RPP dengan setting pembelajaran daring. Maka kita bisa menggunakan Bloom's Digital Taxonomy. Nah, kemudian Bloom's Digital Taxonomy ini juga membantu kita untuk menavigasi atau mencari ya melalui adanya banyak digital tools ya, atau banyaknya platform, aplikasi online, dan kita menjadi punya pilihan ya, pilihan tentang jenis-jenis pengalaman belajar apa yang kita inginkan untuk siswa dapat menerima atau dapat dimiliki ya, begitu. Nah, selanjutnya adalah selecting the most appropriate digital activity will depend on the activity's level of difficulty tied to the cognitive level stated within Bloom's revised taxonomy. Nah, jadi selecting atau memilih ya, mana sih digital activity yang paling cocok itu akan tergantung pada level ya, level kesulitan dari aktivitas yang sesuai dengan cognitive levels-nya ya di dalam Bloom's revised taxonomy gitu. Jadi ini harus bisa dipahami dengan sebaik-baiknya, karena ini yang akhirnya nanti akan membantu kita dalam menyusun kalimat-kalimat pada tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, serta nanti menyusun penilaiannya, assessment-nya gitu. Oke, jadi ini tentang Bloom's Digital Taxonomy. Kita ketemu lagi pada penjelasan-penjelasan untuk materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.